Senang sekali. Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Pastor Jason Grace Liadu. Saya bagian dari DKMN. Kemarin melayani di festival Istri Satu Anak Dua. Saya lama melayani di bidang musik, kemudian Tuhan panggil untuk memulai penggembalaan 2016 mulai. Dan sebelum itu hanya di musik dan misi. Jadi sekarang sekarang Tuhan percayakan lagi akan mengurus sekolah Alkitab. Jadi senang karena bisa mempersiapkan next generation di sekolah Alkitab. So saya perlu roh Tuhan, kita semua perlu roh Tuhan memimpin. Kuasa yang tidak terbatas itu menyertai pelayanan kita dan kehidupan kita. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup yang dipenuhi Roh. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Langsung Efesus 5:18. Efesus 5:18. Saya baca ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kata penuh di situ digunakan kata pleruse dari bahasa Yunani. Itu kata kerja present imperatif. Jadi imperatif itu artinya perintah. Artinya dipenuhi Roh Kudus itu satu perintah. Itu bukan pilihan. Itu satu keharusan, tidak ada pilihan. Kalau ada pilihan kita bisa memilih, tapi itu satu keharusan, satu perintah yang harus dilakukan. Kemudian di situ ada present. Present itu sesuatu yang berlangsung terus menerus. Artinya kita harus dipenuhi Roh Kudus di dalam gereja, di luar gereja, di rumah kita, di tempat kerja kita. Pada saat orang lihat, pada saat orang tidak lihat, kita harus tetap dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu perintah, itu keharusan. Jadi waktu orang tidak lihat, kita punya kesempatan berbuat dosa, kita harus dipenuhi Roh Kudus di sana. Supaya kita tidak berbuat dosa. Integritas kita kan ditentukan waktu orang tidak lihat ya. Waktu kita tidak ada di dalam gereja. Waktu kita tidak ada di antara orang-orang Kristen. Orang-orang yang sudah bertobat. Integritas kita ditentukan di sana. Dan di sanalah kita butuh pimpinan Roh Kudus. Nah, kenapa begitu penting Roh Kudus sampai itu dikatakan satu keharusan? Every time, setiap waktu, setiap menit kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak boleh dipimpin oleh dendam kita. Kita tidak boleh dipimpin oleh amarah kita. Kita tidak boleh dipimpin oleh sakit hati kita. Kita tidak boleh dipimpin oleh keinginan ingin menyerah. Semua yang saya ngomong tadi pasti akan terlintas di hati dan pikiran kita. Tidak mungkin tidak. Ada waktu di mana kita pengen nyerah. Betul? Ada waktu di mana kita pengennya balas dendam. Ada waktu di mana kita sakit hati. Ada waktu di mana ada pikiran yang kotor datang. Tapi semuanya itu tidak boleh memimpin kehidupan kita. Dia boleh lewat saja mungkin. Tapi setelah itu kita harus memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh. Supaya tidak lagi dipimpin oleh hal-hal yang tadi. Harus dipimpin oleh Roh. Bagaimana kalau hidup kita hanya penuh dengan pengeluhan, kita tidak mungkin dipimpin oleh Roh. Karena saat itu kita dipimpin oleh keluh kesah kita. Kalau kita hidup dipimpin kekhawatiran, tidak mungkin kita dipimpin Roh. Kekhawatiran boleh datang. Tapi kita tidak membiarkan kekhawatiran itu yang memimpin kita. Yang memimpin kita harus Roh Kudus. Harus. Nah, kenapa begitu penting? Yeskiel 37 ayat 9. Kenapa penting? Kenapa adalah satu keharusan kita dipimpin Roh Kudus setiap waktu, setiap saat? Roh Kudus bahasa aslinya, bahasa Ibraninya adalah ruah. Ruah itu berarti roh, berarti nafas, berarti angin.
Di dalam Yehezkiel 37 ayat 9, dia menjelaskan Roh Kudus sebagai nafas. Pernahkah kita hidup tanpa nafas? Bisa? Kita tidak bisa. Demikian kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Karena itu nafas manusia rohani kita. Kita baca. Yehezkiel 37 ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh. Orang sudah mati ini. Supaya mereka hidup kembali. Waktu nafas hidup berhembus, yang mati menjadi hidup. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Supaya kita tidak mati. Karena tanpa nafas kita pasti mati. Demikian penting peran Roh Kudus. Demikian penting sehingga itu menjadi satu keharusan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau seandainya ada yang mati dalam hidup kita, ada Roh Kudus yang siap menghidupkan itu kembali. Apa yang mati? Apa yang sering mengalahkan kita? Apa dosa apa? Kalau di Jakarta itu cukup parah dengan dosa zina. Bahkan hanya untuk iPhone 15 orang mau jual diri. Menurut survei, waktu setiap kali ada iPhone baru keluar, jumlah orang yang jual diri bertambah. Yes. Artinya roh zina kerja di Jakarta kuat. Dan kalau roh zina kerja di Jakarta cukup kuat, roh itu yang akan mengejar dan mencoba menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kalau ada yang mati di dalam kehidupan rohani kita, ada dosa, kita sebutkan aja dosa itu. Kita sendiri yang tahu kan. Apa? Mungkin amarah, dendam, sakit hati, kekhawatiran. Mungkin dosa zina. Apalagi? Waktu Roh Kudus datang, kita akan hidup. Orang yang mati terbunuh tidak mungkin bisa hidup kembali. Apapun di pikiran kita yang berpikir itu tidak mungkin bisa hidup kembali. Bagian ini tidak mungkin bisa hidup lagi di dalam diriku. Ini bagian yang udah mati lama. Udah terbunuh, tidak mungkin hidup. Saya tidak mungkin hidup kekudusan di dalam area ini. Tidak mungkin. Kenapa? Sudah terbunuh. Ya kan? Tapi waktu Roh Kudus berhembus, yang mati terbunuh tidak mungkin hidup kembali, akan hidup kembali. Oleh karena itu, kita butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus disebut Yohanes sebagai Parakletos. Parakletos artinya seseorang, Parakletos itu berarti seseorang yang diutus untuk berada di samping kita. Roh Kudus itu diutus untuk berada di samping kita, bersama-sama kita dengan tujuan untuk menolong. Karena Parakletos juga berarti menolong, penolong, penghibur, penasehat. Dia berada di samping kita untuk menolong. Kenapa dia menolong, ada di samping kita sebagai penolong? Karena kita butuh ditolong. Kalau kita tidak butuh ditolong, tidak mungkin diutus Roh Kudus. Pertanyaannya, kenapa kita butuh ditolong? Karena kita lemah. Orang kuat gak butuh ditolong. Benar ya? Orang lemah saja yang butuh ditolong. Orang gagal saja yang butuh ditolong. Artinya Roh Kudus datang untuk berada di samping kita, bersama-sama dengan kita di dalam semua kelemahan kita. Di dalam semua kegagalan kita, Roh Kudus mau ada di sana. Ini good news. This is good news. Dia mau ada di samping kita bukan pada saat kita baik saja. Dia tahu semua kelemahan kita dan dia mau ada di samping kita untuk menolong. Itu roh yang diutus Yesus. Dan kalau Roh Kudus menolong, tidak ada kesempatan buat iblis untuk menang.
itu roh pencipta. Roh Kudus itu roh pencipta. Roh iblis itu ciptaan. Ciptaan itu limited. Pencipta itu unlimited. Bukan sebanding. Tidak sebanding. Makanya dia disebut Roh Kudus. Kita mungkin butuh sedikit mengingat kembali arti dari kudus. Arti dari kudus pertama, suci, tak bercacat, tak bernoda. Tapi arti dari kudus yang berikut artinya dia tidak sebanding dengan apapun. Dia tidak bisa dibandingkan. Makanya kita berkata Allah tiada seperti engkau. Itu bermakna kekudusan juga. Roh Kudus diutus bersama kita, iblis tidak bisa menang dengan hidup kita. Itu pengharapan, itu good news. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia, menginsafkan manusia. Akan apa? Akan dosa. Insaf punya arti lain bertobat, sadar dan bertobat. Jadi tujuan Roh Kudus datang untuk membawa kita kepada pertobatan. Roh Kudus datang untuk membuat kita mau bertobat. Mau tinggalkan dosa. Jadi kalau Roh Kudus datang pasti kita hidup dalam kekudusan. Seandainya kita gagal, Roh Kudus datang untuk membawa kita kembali dari kegagalan itu. Karena dia akan menginsafkan kita lagi. Akan berulang-ulang kali Roh Kudus akan menginsafkan kita dan membawa kita kembali dari kegagalan kita. Dari kesalahan kita. Makanya saya bilang iblis tidak akan menang atas hidup kita. Apapun rancangan iblis atas hidup kita tidak bisa menang karena ada Roh Kudus. Dia yang akan selalu menginsafkan kita, membawa kita keluar dari dosa. Amin. What a good news. Luar biasa. Ini rencana Tuhan ini memang beyond our mind. Kasih Tuhan itu beyond everything. Lebih dari segala sesuatu. Makanya disebut kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan itu berbatas, itu tidak mungkin itu jadi kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu mampu kita selami dengan pikiran, itu bukan kasih Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas, kasihnya pun tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, tidak mampu kita pahami dengan pikiran kita. Saudara, dalam hidup ini, kita akan terus jatuh bangun. Tapi waktu kita jatuh bangun, kita tetap orang kudus. Waktu kita jatuh dan menikmati, kita berhenti jadi orang kudus. Tapi kalau kita jatuh, kita bangkit kembali, itu yang akan kita alamin sepanjang umur perjalanan kehidupan rohani kita. Yang dibutuhkan di sini hanyalah usaha kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Setiap kali jatuh bangkit lagi. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Artinya dosa masa lalu sudah selesai. Sudah selesai. Dosa masa kini Yesus sudah selesaikan. Sudah selesai. Dosa masa depan yang belum kita pikirkan, yang ternyata akan kita buat, tapi hari ini kita tidak pikirkan, akan kita buat. Itu Tuhan sudah menyediakan pengampunan buat itu. Makanya dia berkata di atas kayu salib sudah selesai. What a grace of God. What a grace of God. Ingat waktu Petrus jatuh. Petrus akan menyangkal Yesus. Petrus kan tidak pernah berpikir dia akan menyangkal Yesus. Yang di dalam pikirannya apa? Saya akan mati buat Yesus. Dia tidak pernah berpikir menyangkal Yesus. Tapi Yesus bilang, engkau akan menyangkal aku. Pertanyaannya, waktu Yesus omong begitu, Yesus marah atau tidak? Yesus tidak marah. Yesus bilang apa? Kalau engkau insaf. Jika nanti engkau insaf. Artinya apa? Jika nanti engkau bertobat. Yesus hanya membutuhkan pertobatan Petrus. Kalau jatuh bangkit lagi. As simple as that.
Kalau nanti engkau bertobat, tolong kasih kuat saudara-saudaramu. Next question. Yang butuh dikuatkan siapa? Yang menyangkal Petrus loh. Yang lain kan enggak. Yang butuh dikuatkan itu Petrus. Murid-murid lain yang harus menguatkan Petrus. Kenapa? Yudas sudah bunuh diri, tinggal dia nih yang belum bunuh diri, kan begitu. Tapi Tuhan Yesus ini ada pesannya mengandung makna. Petrus, kalau lu udah bertobat, tolong kasih kuat saudara-saudara lu. Maksudnya apa? Kalau you bertobat, you bangkit dari kesalahan you, berkat kepemimpinan tidak akan mundur daripada engkau. Engkau tetap akan menjadi pemimpin yang akan menguatkan saudara-saudaramu. Amazing. Itu kasih Tuhan. Itu kasih Tuhan. Luar biasa ya. Pengharapan ini yang buat saya melayani hampir 30 tahun lebih. Tidak mundur dari pelayanan. Kenapa? Ada kasih itu. Oleh karena itu hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Karena dia akan selalu membawa kita keluar dari dosa. Cara keluar dari dosa bagaimana? Cara keluar bagaimana? Ingat bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, disuruh terburu-buru. Mesir selalu melambangkan dosa. Apa yang Tuhan mau ajar lewat firman Tuhan? Kalau keluar dari dosa, buru-buru. Jangan lambat-lambat, jangan dipertimbangkan, jangan tunda. Buru-buru. Bahkan buru-buru nih konotasinya lu gak perlu mikir panjang. Gak usah ada pikir-pikir, langsung gas. Kenapa orang susah keluar dari dosa? Masih tunda. Padahal Tuhan udah kasih tahu rahasia. Cara keluar dari dosa buru-buru. Cepat-cepat. Jangan tunda, jangan nanti. Jangan berpikir kalau begini bagaimana ya. Gak bisa. Ada caranya. Kalau tidak pakai caranya tidak jadi. Roh Kudus akan membawa kita keluar dari dosa. Iblis tidak akan pernah menang atas hidup ini. Saya juga melewatin masa-masa umur-umur berbahaya di young and dangerous. Tapi ada Roh Kudus yang selalu menolong. Ingatlah, apa yang kita pikir sudah terbunuh oleh pedang mati tidak mungkin bisa hidup lagi. Roh Kudus datang, kita hidup. Kita hidup kembali. Kisah Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat ini ada di perikop yang menceritakan bagaimana Stefanus mati. Sebelum Stefanus mati dia berkhotbah. Dia berkhotbah kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau mendengarkan? Tidak. Kepada orang-orang yang membenci yang siap membunuh dia. Bisa saja dia mundur. Udahlah jadwal pelayanan diganti orang lain gitu loh. Daripada gue mati gitu. Bisa aja dia mundur. Tapi dia memilih untuk terus berkhotbah walaupun resikonya selesai khotbah dia mati. Dan benar saja. Selesai dia berkhotbah dia dirajam sampai mati. Tapi Stefanus setia sampai mati di dalam berbagai macam penderitaan. Di dalam berbagai macam hal-hal yang menakutkan dia setia sampai mati. Kemudian kisah Rasul 7 ayat 55 menjelaskan alasan penyebab Stefanus setia sampai mati. Dikatakan bahwa karena Stefanus penuh Roh Kudus. Woo! Come on. Kita ketemu alasan. Kita semua kan mau setia sampai mati. Di dalam gereja kita selalu berkata, walaupun badai menerpa saya akan terbang bersama Tuhan. Keluar dari gereja kan kasusnya beda lagi tuh. Tapi kalau bersama dengan Roh Kudus, kita akan setia kepada Tuhan di dalam berbagai macam penderitaan sampai kita mati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu kenapa dipenuhi Roh Kudus adalah satu keharusan. Tidak boleh tidak.
Biasanya orang di dalam masalah, dia tidak melihat Tuhan. Dia berpikir Tuhan jauh. Betul ya? Dia berpikir Tuhan peduli. Tapi kalau orang yang penuh Roh Kudus, dia melihat surga terbuka. Dia melihat surga terbuka. Dia melihat Tuhan dekat. Dia punya iman. Dia punya kepercayaan bahwa Tuhan bersama-sama dengan saya di dalam semua penderitaan ini. Apa yang Stefanus lihat? Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia melihat Yesus. Di dalam masalah dia bukan melihat masalah, dia lihat Yesus. Yesus nyata dengan jelas kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Itu yang kita butuh di dalam masalah, kita punya iman yang teguh. Itu pekerjaan Roh Kudus. Di dalam masalah mata rohani kita melihat bahwa Allah dekat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu kita butuh dipimpin Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus setiap waktu. Setiap saat. Orang lihat, orang tidak lihat. Di gereja, di rumah, di tempat kerja kita penuh Roh Kudus. Itu satu keharusan. Setiap waktu dipenuhi Roh Kudus. Itu satu keharusan. Terakhir, cara dipimpin oleh Roh. Pertama doa. Kenapa? Lihat awal-awal murid-murid dipenuhi Roh Kudus di Kisah Para Rasul. Mereka dipenuhi Roh Kudus pada saat mereka sedang berdoa. Berulang-ulang kali mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus pada saat mereka sedang berdoa. Doa adalah akses kepada dimensi Roh Kudus. Oleh karena itu jaga jam doa kita. Jam saat teduh kita, jam kita berdua dengan Tuhan. Jaga karena itu akses kepada dimensi Roh Kudus. Tapi doa dikatakan gampang, diucapkan gampang, tapi dilakukan susah. Biasanya bangun tidur mau doa gak ada mood. Ngantuk. Biasanya mau doa kita berpikir sepertinya tidak ada hadirat Allah, gak usah berdoa. Saudara tahu Tuhan Yesus menyuruh murid-murid berdoa waktu di Taman Getsemani waktu dia mau disalibkan? Murid-murid kan tidak mau berdoa, lagi stres karena Yesus akan mati. Pada saat mereka tidak mau berdoa, Tuhan Yesus bilang berdoa sekarang. Ini konsepnya. Pada saat kita tidak mau berdoa, itu menjadi tanda untuk kita berdoa. Murid-murid stres, artinya apa? Pada saat kita stres, masalah-masalah datang, masalah-masalah harusnya menjadi panggilan untuk kita berdoa. Menjadi tanda untuk kita berdoa. Karena murid-murid lagi stres masalahnya, Yesus mau mati. Karena mereka stres, mereka tidak bisa berdoa. Tapi di saat itu Yesus menyuruh mereka berdoa pada saat mereka tidak bisa berdoa. Harusnya pada saat kita tidak bisa berdoa, itu menjadi alarm untuk kita berdoa. Amin. Pada saat kita tidak rasa hadirat Tuhan, itu harusnya jadi alarm untuk kita berdoa. Karena kita rasa, tidak menentukan Allah hadir atau tidak. Kita tidak rasa pun Allah hadir. Why? Because He is omnipresent. Dia maha hadir every time, everywhere. Dia ada walaupun kita tidak merasakan kehadirannya, Allah ada. Alasan kedua, Immanuel. Dia menyertai kita. Terus tadi, Roh Kudus. Diutus sebagai Parakletos. Dia ada di samping kita. Kita mau rasa atau tidak, dia ada di samping kita. Bahkan di dalam kegagalan kita, kegelapan kita yang paling gelap, Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Jadi tidak bisa diukur kehadiran Tuhan dengan kita rasa atau tidak. Tetaplah berdoa walaupun kita tidak rasa hadirat Tuhan. Tetaplah menyembah Tuhan di dalam kamarmu walaupun engkau tidak rasa hadirat Tuhan. Maka kita bisa membangun mezbah doa kita tiap hari. Cara dipimpin Roh Kudus yang kedua dan yang terakhir. Hidup di dalam misi. Roh Kudus tidak diutus untuk kita berbahasa roh. Itu bukan tujuan.
Tujuan Roh Kudus diberikan untuk murid-murid pergi mengabarkan Injil atau melakukan misi, melakukan pelayanan. Bahasa roh salah satu tanda kita dipenuhi Roh Kudus. Sekarang kita mau kejar tujuan atau tanda? Ya kan? Tanda itu urusan Tuhan kan? Dia mau kasih atau tidak? Bahkan Alkitab berkata salah satu karunia itu. Bukan satu-satunya karunia. Tujuannya yang harus kita kejar. Tujuannya melakukan misi. Roh Kudus ada di dalam ladang misi. Jadi kalau kita mau seirama dengan Roh Kudus, bersama-sama dengan Roh Kudus, sedikit mikirin diri sendiri, banyak mikirin orang lain. Itu fondasi pelayanan. Hati yang berbelas kasihan kepada orang membuat Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Hati yang pengen orang diselamatkan membuat Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita memberi dampak sedikit atau banyak dalam kehidupan orang lain. Kita memberitakan Injil. Melayani Tuhan. Melayani bukan hanya di sini ya. Melayani luas. Di media sosial kita bisa pakai untuk pelayanan. Ya. Hampir semua orang Indonesia ada di media sosial. Berarti kalau mau penginjilan di situ tempat yang tepat. Kan? Kalau bangun pagi saat teduh, ayat ini berkatin gua banget ya. Muat, upload, gampang. Kita lagi dengar lagu rohani, waduh gua dikuatin, muat. Udah segampang itu pelayanan. Sesederhana itu. Ajak orang ke gereja. Kalau dia sampai datang Roh Kudus lawat dia dan dia diselamatkan, satu isi sore bersorak-sorai. Seisi sorga bersorak-sorai hanya gara-gara kita ajak orang ke gereja. Pelayanan tidak susah, gampang. Masuklah dalam pelayanan, karena dengan tujuan itulah Roh Kudus diberikan. Ya.